Jadi yang bersangkutan kami terima tadi subuh ya, kurang lebih sekitar jam 2. Kemudian setelah proses penyerahan kami tempatkan di blok di kamar isolasi ya. Anak Kiai Jombang MSAT 41 tahun alias Mas Beci, DPO kasus pencabulan santriwati, akhirnya menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polres Jombang pada Kamis 7 Juli tengah malam. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan, tersangka sementara waktu diamankan ke Rutan Medaeng, Surabaya. Dirmanto mengatakan dalam waktu dekat pelaku akan menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan, mulai dari sidik jari untuk memastikan sosok yang dibawa penyidik adalah sosok tersangka yang dicari selama ini. Kemudian tersangka akan dilimpahkan ke pihak kejaksaan, mengingat berkas kasus MSAT sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejati Jatim sejak Selasa 4 Januari lalu. Sementara itu, Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya Wahyu Hendrajati Setionugroho mengungkapkan Mas Beci diperlakukan sama seperti warga binaan lainnya. Hendrajati mengatakan Mas Beci tak diberi keistimewaan. Ia akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama selama di Rutan Medaeng. Hendrajati mengatakan pihaknya telah menerima tahanan atas nama MSAT pada Jumat 8 Juli dini hari sekira pukul 2:30 waktu Indonesia Barat. Proses serah terima selesai sekira pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. MSAT pun juga langsung digiring ke sel isolasi mandiri khusus tahanan baru. Kini MSAT berada di kamar seluas 4 kali 5 meter bersama dengan 10 orang lainnya. Sesuai dengan prosedur, MSAT akan berada di dalam sel isolasi selama 7 hingga 14 hari ke depan. Pihak rutan telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait pengamanan di sekitar rutan. MSAT juga belum boleh dikunjungi siapapun selama menjalani isolasi, kecuali ada permohonan dari aparat penegak hukum untuk kepentingan penyidikan lanjutan atau penyelesaian berkas perkara. Layanan kunjungan terhadap MSAT rencananya akan dibuka pada 19 Juli 2022. Namun MSAT baru bisa dikunjungi oleh keluarga seusai keluar dari ruang isolasi. Sebelumnya penangkapan Mas Beci diwarnai pengepungan oleh pihak kepolisian di area kompleks Pondok Pesantren Sidikiyah Ploso Jombang. Lebih dari 15 jam, sekitar 600 personil gabungan melakukan pengepungan pada Kamis 7 Juli. Setelah melalui proses panjang, polisi akhirnya berhasil menjemput paksa tersangka MSAT alias Beci, kurang lebih pada pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Tersangka MSAT menyerahkan diri dengan pengawalan ketat dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Kapolda Jatim Irjen Pol Niko Afinta menjelaskan upaya jemput paksa yang dilakukan polisi sejak pukul 8 pagi tetap mengedepankan komunikasi dengan pihak orang tua yang bersangkutan. Kemudian pada Kamis malam, MSAT akhirnya menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Sekedar diketahui perjalanan kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret MSAT, putra dari Kiai Kondang di Ploso Jombang ini terkesan timbul tenggelam sejak dilaporkan pertama kali pada akhir tahun 2019 atau jauh sebelum adanya pandemi COVID-19. Upaya paksa yang dilakukan polisi untuk menangkap tersangka beberapa bulan terakhir hingga Kamis 7 Juli karena berkas kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Kejati Jatim sejak Selasa 4 Januari. Akan kami tampilkan Tribuners keterangan dari Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Toto Suaryanto, dan juga Karutan Kelas 1 Surabaya Wahyu Hendrajati Setionugroho. Alhamdulillah barusan tepatnya 09.30 secara administrasi kita telah menyerahkan tahap 2 tersangka dan barang bukti, kemudian diterima langsung oleh JPU sekaligus disaksikan oleh Pak Aspidu dan Pak Kajari dari Jombang. Mendasari pasal 8 ayat 3 kita telah melaksanakan kewajiban penyidik untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti. Sekaligus untuk penyerahan berikutnya, tahapan berikutnya untuk peradilan sepenuhnya nanti akan dilaksanakan oleh rekan-rekan dari JPU. Kemudian rekan-rekan sekaligus untuk kemarin 321 yang telah kita amankan dalam proses penangkapan di tanggal 7 Juli 2022, gabungan tim penyidik dari Ditkrimum Polda Jatim dan penyidik yang dibentuk oleh Kapolres Jombang telah menetapkan 5 tersangka
Satu tersangka kejadian yang tanggal 3 Juli waktu penangkapan penyergapan di hari Minggu. Jadi yang bersangkutan kami terima tadi subuh ya, kurang lebih sekitar jam 2. Kemudian setelah penyerahan kami tempatkan di blok di kamar isolasi ya, sesuai dengan ini juga sesuai dengan arahan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah bahwasanya setiap tahanan yang diterima itu harus dilaksanakan sesuai dengan SOP, khususnya di masa pandemi ini. Jadi kita penempatannya kita posisikan di kamar isolasi mandiri kurang lebih sampai dengan 7 hari ke depan. Ada yang 2, ada yang 3 Pak. Ada juga yang... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.